Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggi Pramudita, NIM 21032111125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Analisis preferensi konsumen remaja terhadap kopi di Poin Cafe Pamekasan. Latar belakang di sini yaitu globalisasi dan liberalisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk gaya makan dan minum. Pertumbuhan konsumsi kopi olahan di dalam negeri membuat pemasaran minuman kopi berkembang pesat, khususnya dalam strategi penjualan dan cakupan wilayah yang kian meluas. Dengan banyaknya pengusaha kafe ini, seorang pengusaha kafe harus mengenali perilaku konsumen, khususnya remaja-remaja yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Lalu tujuannya di sini yaitu yang pertama, agar kopi di Poin Cafe lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu agar produk kopi di Poin Cafe lebih memperbaiki produknya kembali, agar produk kopi di Poin Cafe lebih memperbaiki produknya kembali dengan melalui analisis preferensi konsumen dengan menggunakan analisis conjoint. Yang ketiga, agar lebih menguasai penggunaan SPSS. Yang keempat, untuk mengukur nilai kepentingan relatif dari berbagai atribut dengan menggunakan analisis conjoint. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai acuan untuk mengembangkan produk kopi di Poin Cafe Pamekasan. Yang kedua, sebagai bentuk pengetahuan dengan menggunakan analisis conjoint untuk analisis preferensi konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat dari para konsumen. Yang keempat, yaitu sebagai acuan terhadap Poin Cafe agar Poin Cafe di Pamekasan menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Tinjauan pustakanya di sini yaitu gaya hidup yang mengglobal tersebut adalah gaya mengkonsumsi makanan dan minuman di luar rumah yang cepat dan praktis. Dengan meningkatnya taraf hidup dan pergeseran gaya hidup masyarakat perkotaan di Indonesia telah mendorong terjadinya pergeseran dalam pola konsumsi kopi. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan sehingga daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Metodologi riset, yaitu sebuah proses pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke 20 responden yang mengkonsumsi atau pernah membeli kopi di Poin Cafe Pamekasan dengan menggunakan analisis conjoint. Di sini adalah hasil dan pembahasannya, yaitu hasil analisis korelasi dan signifikasi Parsons, R, dan Kendall-Stau. Hasil analisis korelasi dan signifikasi conjoint, nilai Parsons R dan Kendall-Stau adalah 1,000 dan 1,000. Dari korelasi Parsons R bahwa hubungan dari variabel atau atribut sangat tinggi. Nilai signifikasinya Parsons R 0, sedangkan Kendall-Stau yaitu 0,000 dan berada di bawah 0,05 dan signifikasinya diterima. Lalu ini yang kedua yaitu nilai part word. Nilai part word yang tertinggi menunjukkan level dari atribut dengan nilai tertinggi yang pertama dari segi rasa berada di level 1, yaitu manis. Yang kedua, lalu atribut harga berada di level 2, yaitu murah. Lalu yang ketiga ada atribut suhu berada di level kedua dengan suhu panas. Kemudian yang terakhir itu atribut pelayanan yang berada di level pertama, itu cepat. Lalu itu ada importance values. Pada atribut yang mempunyai kepentingan paling tinggi dan sangat diperhatikan oleh konsumen yaitu rasa kopi.
Sedangkan atribut yang mempunyai kepentingan rendah kurang diperhatikan oleh konsumen adalah suhu kopi. Jadi dari kesimpulannya itu berdasarkan kesimpulan di atas, atribut yang paling berpengaruh nyata terhadap preferensi konsumen remaja yaitu pelayanan dari kopi tersebut. Jadi dalam pelayanan dari poin kopi tersebut dilihat dari nilai kuesioner yang paling tinggi adalah pelayanan yaitu 0,418. Saran terhadap penelitian ini itu mungkin nantinya akan lebih banyak atribut yang diteliti lagi dan tidak hanya menggunakan 4 atribut saja. Ini daftar pustakanya, lalu ini lampirannya. Terima kasih. Itulah pembahasan dari hasil PPT. Jadi, salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi Pramudita, NIM 21032110125. Di sini saya akan mempraktikkan analisis conjoin menggunakan. Nah, di sini kita langsung file. Oh, salah, maaf. Kita ke ini. Apa itu namanya? Ke data ya. Ke data. Nah, di sini maaf ya. Tadi itu kita dari data lanjut ke kita ke maaf. Kita lanjut ke orthogonal design dan generate. Nah, lalu kita nih faktor name-nya kita ubah maaf. Terus kita lanjut ke ini faktor name-nya. Faktor name-nya ini kita isi dengan atribut yang udah ada. Nah, atributnya ini ada rasa, yaitu di sini ada rasa. Lalu faktor labelnya kita tulis rasa kopi. Terus lanjut ke harga kopi. Kita add lagi. Terus suhu kopi. Kita add lagi. Terus lanjut ke pelayanan. Pelayanan kopi. Kita add lagi. Sudah, lalu kita ke create new data file. Oh, salah, maaf. Kita lanjut ke, oh ya, ini kita pencet rasa kopi. Lanjut ke define values. Kita pencet ini. Kita pencet levelnya. Yang pertama itu ada level manis. Yang kedua sedang. Yang ketiga pahit. Continue. Lalu di sini harga define values lagi. Pencet nomor 1. Di sini ada murah. Yang kedua sedang. Data file. Kita ke file. Kita ini simpan di dokumen yang new volume D. Di mkb_2. Oh, maaf. Jadi kita di
dibuka filenya yang MKB new volume, terus yang MKB underscore 2 itu maaf salah pengucapan, jadi MKB underscore 2. Di sini itu kita save dengan nama stimulus. Kita save. Sudah tersave. Lalu kita pencet OK. Tuh kan ada bacaannya nih, ada bacanya a plan is successful mode. Nah, kita lanjut lagi. File. Kembali ke file. Stop share. File lang keluar. File itu keluar. Iya, ya manajer file. Kita lanjut ya. Lanjut ke, nah, kita kan tadi disimpan di sini. Nah, ini stimulusnya. Sudah. Lalu kita ini kan ini yang akan dijadikan ini yang akan dijadikan kuesionernya dan menjadi responden. Lalu kita ke data view. Setelah data terkumpul, nah, setelah data terkumpul, saya sudah merekapnya di Excel. Share boleh. Excel. Ini kan. Share copy. Ini dia hasil rekapannya. Jadi ini tuh di copy. Ctrl C, lalu ke ini lagi, stimulus, ke data view, maaf, ke variabel view, ke file, data, isinya data. Oh, salah, maaf. Kita ke file, new, data. Lalu di sini kita kontrol. Oh, salah. Jadi data view di sini. Nah. Terus ini kita ke variabel view. Desimalnya ini diubah ke 0. 0 sampai ke bawah. Sampai bawah. 0. 0. 0. Sudah. Lalu ininya kita diubah ke responden. Responden. Ininya P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P7, P8, P9. Nah, sudah. Setelah itu file lagi ke new, lalu ke sintaks. Oh, maaf. Stop share. Stop share. Share. Nah, kita share screen lagi. Kasih data. Kayak gini ya. Terus kita file, save, ini di save. Ini namanya data penilaian. Data penilaian. Save. Kita ke sintaks. Conjoin. Sini. Conjoin. Di conjoin. Plan sama dengan KB underscore 2 stimulus save. Yang kedua stop saya. Stop saya. Macet. Halo, jadi kita ke data penilaian. Data penilaian. Sini ke file, new, lalu ke sintaks. Iya, sini pun motong gitu. Iya, berapa saran? Pause. Ya, tak usah lanjut. Tak usah potong. Dia mau pause. Jadi, pause. Besar. Besar sih. Sini. Pertama itu conjoin. Plan sama dengan D KD underscore 2 stimulus. Save.
data Oke. Skor data dot skor P1 itu P9 subjek respon faktor besar harga suhu print dengan keran all step. Nah, ini sudah. Ini yang pertama, yang kedua, tiga, keempat. Banyak. Kamu udah, Cok? Yeay, sudah jadi.